Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Luna Dewi Warna. Saya adalah staf GPDI Mahanaim dan juga ibu rumah tangga. Setiap orang pasti, saudara, Tuhan izinkan kita, ya walaupun sehebat-hebatnya kita juga, ada kalanya kita harus masuk, terutama kita anak Tuhan, kita harus masuk dalam lembah kekelaman. Kadangkala Tuhan izinkan itu, ada satu hal yang dapat kita belajar bahwa Tuhan itu baik dan kita bisa berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Pada tanggal 27 Desember 2020, saudara, Pak Hani mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah Raya Natal. Ya, saudara, di situ saudara ketika dia menyampaikan firman Tuhan baru ketahuanlah bahwa dia mengalami gejala stroke. Dan sungguh saudara, secara manusia ketika saya mendengarnya ada satu kesedihan yang saya alami, tetapi saya pada waktu itu posisi saya duduk satu bangku dengan anak saya Hannes dan Karen. Saya bisa tenang dan saya perhatikan dan saya berdoa, Tuhan tolong supaya tidak terjadi sesuatu di atas mimbar itu. Nah saudara, karena ibadah lewat live streaming juga saudara, salah satunya dan juga ada di gereja. Nah salah satu daripada jemaat ada yang melihat kondisi daripada Pak Hani dan dia katakan dia harus menolong Pak Hani. Dan saudara, kemudian Bapak ini datang ke rumah saya, dia mengajak Pak Hani untuk ke rumah sakit berobat. Dan pada waktu itu memang sudah ada rencana saya dengan Hannes untuk membawa papinya ke rumah sakit. Ya saudara, di RSI dinyatakan bahwa Pak Hani harus dirawat di rumah sakit. Tetapi saudara, sebelum saya menjawab memastikan bahwa harus dirawat, maka saya menelpon Ibu Gembala. Dari Ibu Gembala juga menganjurkan agar Pak Hani dirawat di Rumah Sakit Semarang Logerjo. Akhirnya saudara, berangkatlah kami jam 5 sore ke Semarang, ke Rumah Sakit Logerjo saudara. Dan kami sampai di Logerjo itu sekitar jam 7.30 malam. Lewat proses saudara yang kami boleh lihat di situ ada sedikit hati saya sepertinya ada ketakutan karena yang harus saya hadapi adalah orang-orang yang banyak sekali mengalami sakit COVID pada waktu pendaftaran di UGD itu. Nah saudara, tetapi ketika dalam keadaan saya demikian, maka ada suara Tuhan yang saya rasa itu Roh Kudus mengingatkan saya, dikatakan jangan takut, aku menyertai engkau. Di situ saudara, saya mendapat satu kekuatan yang baru. Saya beserta Hannes kami mengurus semua surat untuk menginap di sana, untuk dirawat di Rumah Sakit Logerjo itu. Dan saudara ketahui, karena di sana ada peraturan harus mengikuti protokol kesehatan, maka Pak Hani harus direpit. Ketika direpit saudara, dan juga harus di ronsen paru-parunya, dan hasil daripada rapid itu adalah reaktif dan paru-parunya ada sedikit putihnya saudara. Nah disitulah saudara dinyatakan bahwa Pak Hani harus masuk ruangan isolasi. Kemudian saudara, ketika saya ada berhadapan dengan suster yang menangani untuk menempatkan di ruang isolasi itu saudara, suster itu katakan bahwa nanti Pak Hani harus ada bersama dengan pasien yang mengalami COVID. Karena apa? Karena ruangannya penuh. Saudara, di situ hati saya, ya Tuhanlah yang mengerti, tetapi saya katakan Tuhan, tolong Tuhan. Saya berkata kepada perawat itu, bisa nggak kalau Pak Hani itu ditempatkan sendiri saja di ruang isolasi. Karena dia belum tentu sakit COVID, baru rapid ini. Terus kata suster itu katakan tidak bisa Bu karena ruangannya penuh. Saya menunggu, saya dalam hati bahwa Pak Hani akan digabung dengan orang yang sakit COVID. Dan apakah yang akan terjadi, saya serahkan Tuhan, tolong.
Tuhan tolong Tuhan. Saya berkata kepada Hanes, Hanes kita doa saja supaya ada mujizat ya Nes. Supaya papi bisa dapat ruangan isolasi tapi sendiri. Nah saudara menunggu waktu demikian lama sampai jam 1 pagi belum juga dapat ruangan saudara. Kemudian Hanes bilang kepada saya jam 1 pagi itu tanggal 28 Desember. Hanes bilang, Mami, dia lihat saya sudah capek, mami tidur saja di hotel. Nanti Hanes yang urus papi sampai masuk ke ruangan. Saya kemudian ke hotel saudara, diantar oleh Hanes. Saya kemudian berdoa. Saya katakan, Tuhan nyatakanlah kuasamu, mujizatmu, tolonglah hambamu supaya mendapat kamar atau ruangan isolasi itu sendirian. Kemudian saudara saya tidur hanya sebentar tapi bolak-balik. Kemudian jam 5 pagi Hanes masuk ke hotel. Saya lihat dia, kemudian saya katakan gimana papi? Papi sudah tidur. Terus bagaimana Nes? Mami puji Tuhan papi dapat ruangan isolasi itu sendiri. Aduh saudara saat itu hati saya bersyukur. Saya katakan Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan kemudian saudara jam 8 pagi di tanggal 28 itu Pak Hani harus menjalani swab PCR. Swab pertama dilakukan saudara, dalam menunggu hasil yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya hasilnya negatif. Tuhan tolong Tuhan. Kemudian saudara besok itu keluarlah hasilnya tanggal 29. Hasilnya saya katakan juga kepada Ibu Gembala, Tante tolong doakan Tante supaya hasilnya negatif. Dan saudara puji Tuhan ketika saya mendapat kabar daripada suster dikatakan hasil yang pertama, swab pertama adalah negatif. Luar biasa Tuhan Yesus saudara. Namun saya harus menunggu lagi untuk swab yang kedua. Dan pada hari itu juga tanggal 29 siang itu Pak Hani dilakukan lagi swab kedua. Setelah yang pertama dikatakan negatif, dilakukan swab yang kedua. Hasilnya saudara itu baru keluar tanggal 31 siang. Saya menunggu, kemudian saudara dengan keadaan yang agak sedikit dak dikduk juga. Tetapi ada satu ketenangan. Kembali lagi kata-kata itu keluar dalam hati saya mengingatkan saya. Roh Kudus mengingatkan saya, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara di hotel itu ada Karen karena Hanes sudah pulang ke Bandung, dia harus bekerja dan Karen yang ada bersama dengan saya dia menyusul ke Semarang. Saya katakan Karen kita berdoa. Ya puji Tuhan saudara, hasil swab kedua PCR hasilnya adalah negatif. Dan disitulah menentukan bahwa Pak Hani bisa dipindahkan ke ruangan inap. Aduh ada satu sukacita yang luar biasa saudara pada waktu itu yang saya alami secara pribadi dan saya katakan Tuhan Ebenezer sampai di sini Engkau sudah menolong kami. Kemudian saya menelpon ke bagian karena tidak bisa ke rumah sakit karena di ruangan isolasi itu dan saya juga tidak bisa berjumpa dengan Pak Hani. Nah saudara saya telepon kepada suster yang bagian di ruangan isolasi yang menangani ruangan isolasi. Saya katakan Pak Hani harus dikeluarkan, tolong dia. Saudara itu prosesnya lama. Kemudian sampai malam itu malam tahun baru saudara. Jam 7 malam itu Pak Hani diputuskan baru bisa keluar dari ruangan isolasi itu dan dipindahkan ke ruangan inap. Tanggal 2 dini hari jam 2 pagi yang saya ingat itu saudara, saya mendapat WA dari administrasi rumah sakit menyatakan biaya Pak Hani sampai pada hari itu. Sungguh saudara, pada waktu itu saya sedang berdoa, setelah habis berdoa saya buka WA itu dan disitu dikatakan biayanya luar biasa tingginya saudara. Saya disitu katakan Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong untuk biaya ini.
ada satu lagi, hati saya kegentaran di hati saya, tapi di situ di saat itulah saya diingatkan lagi dengan kata-kata itu, jangan takut, aku menyertai engkau. Saya katakan, Tuhan, saya tahu engkau akan tolong. Pagi-paginya saudara, pagi-paginya saya ke rumah sakit, di mana Pak Hani harus menjalankan MRI juga. Dan di situ saya harus tanda tangan. Saya katakan oke, saya jalani, saya nggak tahu bagaimana biayanya, pokoknya saya harus tanda tangan ini karena ini penting. Ibu Gembala katakan itu penting sekali dan harus dilakukan. Kemudian saudara, pada tanggal 3 pagi itu Pak Hani di MRI. Dan saudara, luar biasa, hasil daripada MRI dikatakan Pak Hani tidak bermasalah. Sehingga tidak perlu mengalami penanganan yang sangat penting sekali. Hanya dengan obat saja dia akan sembuh dikatakan. Dokter bilang, dan siang ini Pak Hani boleh pulang. Puji Tuhan, saya katakan Tuhan, aduh luar biasa, luar biasa. Saya katakan Karen, tinggal kita berdoa untuk biaya Karen. Tuhan tolong, saya sudah atur biaya uang-uang yang ada itu saya sudah kumpulkan. Saya katakan semoga ini cukup. Kemudian saudara, jam 12.30 datang bagian admin menemui saya. Dia katakan, Ibu, Bapak boleh pulang sekarang. Dan biayanya adalah lunas. Aduh, saya katakan, sampai saya kaget bagaimana bisa lunas ya dalam hati saya. Kemudian saya bilang, saya cepat-cepat keluar. Saya bicara dengan suster itu. Dia katakan, Ibu, Bapak mendapat bantuan dari Kemenkes. Dan sisanya akan ditanggung oleh asuransi Bapak. Oh, sungguh luar biasa. Saya katakan, saya ada sedikit rasa saya seperti mau menangis, tapi menangis bahagia. Saya katakan, Tuhan, luar biasa. Ternyata Pak Hani, Tuhan izinkan harus masuk ruang isolasi karena Tuhan mau menyatakan kuasanya. Tuhan mau buat biaya perawatannya menjadi 0, saudara. Di sini saya diingatkan kepada firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku ada dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya sebab gada dan tongkatmu menyertai aku. Puji Tuhan, saya katakan Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang Ebenezer. Engkau Allah yang luar biasa, sampai di sini Engkau sudah menolong kami. Dan Engkau buat ini, kami ada di lembah ini karena Engkau mau membuat semuanya jadi indah, jadi baik. Puji Tuhan, sampai hari ini saya melihat proses kesembuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi suami saya. Karena Yesus luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan.